masih kita nggak takut miskin, jadilah miskin mulai hari ini. Dan nikmati, betul. Karena itu caranya. Kalau tidak, kita nggak akan pernah ngalami itu. Caranya, ya siap jadi miskin. Kalau punya uang, Iya, kasih aja sudah semua. Kalau punya uang, kasih saja. Nah, itu prinsip Alkitab yang luar biasa. Saudara, sangat hebat. Kalau saya cerita ini bukan saya minta duit kepada saudara, tidak. Ya, kalau saudara saya kasih ATM saya sekarang ini, saudara cek, tinggal 15.000. Gak bisa diambil dong 15.000, diambil kayak apa? Tapi saya nggak pernah pusing, betul nggak pernah pusing. Hari ini kan yang minta uang banyak. Tapi kan Papua ini lagi hari libur. Tadi yang jalan dengan saya sehari, loh ini Papua ini libur, bank itu tutup. Saya bilang begitu. Jadi nggak bisa tunggu besok. Ya. Jadi belajarlah betul-betul saudara untuk siap jadi miskin mulai hari ini. Karena kalau kita sudah siap jadi miskin, maka otomatis ketika kita jadi kaya pun kita nggak pernah panik. Ya, kita nggak pernah panik untuk semuanya itu. Mari kita lihat satu ayat ini lebih dulu, supaya kita betul-betul hidup dalam kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, 2 Korintus pasal 8. Saya pernah sharing ini di antara saudara, tapi biarlah hari ini kita belajar akan ini. Nah, kenapa sudah miskin? Iya. Ada pertanyaan bagus. Nah, yang sudah miskin kok harus belajar miskin? Belajarnya adalah menikmati kemiskinan itu. Percuma miskin terus tapi ngomel terus juga nggak ada gunanya. Nggak rela miskin, betul. Nggak ada gunanya. Maka itu yang miskin ngomel terus makin sengsara hidupnya. Tapi kalau kita belajar menikmati kemiskinan itu, maka nggak ada rasa berat dalam hidup itu. Nah, saudara, secara fakta ya, sebelum saya teruskan ini, jadi faktanya apa? Kalau saya pakai prinsip itu, faktanya itu memang nggak enak, tapi saya harus siap hadapi. Apa yang nggak enaknya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kalau belajar miskin, saya sudah ngalami berkali-kali. Kalau sudah begitu, apa yang paling nggak enak? Sering didenda. Loh kok betul nggak ngerti kamu sering didenda itu? Nanti anak-anak bayar kuliah terlambat didenda aja nggak ada uang. orang miskin nggak bisa kuliah anak. Kenapa? Orang miskin nggak bisa kuliah anak, jadi nggak didenda. Loh, saya ini sering didenda, masalahnya. Ya udah, kalau saya terlambat bayar sudah denda saja, mau apa lagi, nggak ada uangnya. Kenapa pusing? Maka itu saya nggak takut didenda. Berapa kredit di bank yang saya harus ambil kena denda, ya saya bayar denda, mau apa lagi? Memang nggak ada uangnya. Nah, maka tuh jangan takut didenda, katakan amin. Jadi bayar dendanya, itu risiko. Nah, jadi secara bisnis saya bicara begitu, nggak usah takut. Jadi yang belum pernah belajar didenda, belajar didenda mulai hari ini. Oke, 2 Korintus pasal yang ke-8. Nah, saudara, saya mau baca dari ayat yang pertama. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada saudara kita atau jemaat-jemaat di Makedonia. Apa itu? Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Coba renungkan ini. Bagaimana mungkin sangat miskin bisa kaya dalam kemurahan? Dicobai dengan berat di dalam berbagai penderitaan, sukacitanya bisa meluap. Semua keadaannya terbalik. Kira-kira saudara percaya nggak bahwa ini firman Tuhan dan Paulus nggak ngarang cerita? Jawab, ini betul firman Tuhan, Paulus nggak ngarang cerita? Benar, nggak mungkin Paulus berbohong. Mari kita lihat 2 kondisi ini. Kondisi yang pertama dikatakan mereka ini selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan. Berarti mereka seharusnya bagaimana? Ayo, jawab, coba. Seharusnya bagaimana mereka?
Nggak mungkin sukacita mereka akan meluap, jangan lagi meluap. Yang namanya sukacita aja belum tentu ada, karena mereka mengalami kondisi yang sangat menderita. Nah, inilah konsep yang Tuhan ingin cari dalam kehidupan kita, bahwa kesulitan, penderitaan, masalah, macam-macam hal itu ternyata bukan perkara besar kalau kita hidup di dalam Tuhan. Amin. Bukan perkara besar. Yang kedua, bagaimana sangat miskin namun kaya dalam kemurahan. Ayo, apa yang kita pikirkan? Kalau sangat miskin berarti nggak apapun mereka nggak punya, tapi kok bisa mereka kaya dalam kemurahan? Kira-kira siapa bisa jawab ini? Ayo, oke, saya berikan kalimat ini. Menurut saudara, lebih baik punya apa-apa tapi pelit, atau nggak punya apa-apa tapi murah hati? Ulang lagi ya. Bagaimana menurut saudara? Punya apa-apa, kaya tapi pelit. Oke. Yang kedua, nggak punya apa-apa, sangat miskin tapi punya hati yang memberi. Nggak mungkin. Tidak mungkin ada orang kaya bisa murah hati sebelum dia punya murah hati sebelum dia kaya. Jawab, ya atau tidak? Saya ulang lagi baik-baik. Maka itu kalau orang itu asalnya sudah kaya, sulit untuk berubah jadi murah hati. Tapi ada. Saya ulangi lagi, kalau orang itu sudah dasarnya kaya dan dia sudah punya duit dari dulu, entah itu warisan atau jeripayanya, dan selama hidup nggak pernah memberi, sulit untuk dia akan memberi. Punya hati yang murah itu sulit. Kira-kira betul nggak saya ngomong ini? Betul. Maka itu saudara, orang yang kaya nggak akan pernah punya hati yang murah sebelum dia pernah punya hati yang murah dulu, sebelum dia kaya. Saya kenal banyak orang kaya masalahnya, banyak sekali selama saya hidup ini, dan saya belajar dari begitu banyak orang kaya itu. Apalagi saya sering nginap di rumahnya. Orang kaya yang gak murah hati itu hanya cerita, aku baru beli ini, aku baru beli itu. Cuma itu aja yang diceritain. Gak pernah cerita aku memberi siapa, aku memberi siapa. Itu gak diceritain karena memang gak pernah memberi. Nah itu bedanya saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan, sebelum saya dibuat kaya seperti ini sampai bisa nyekolahkan banyak orang, Dia sudah ngelatih saya untuk hidup selalu cukup. Dari mulai hal yang kecil, saya bersyukur untuk itu. Maka itu murah hati, tidak perlu tunggu kaya dulu. Amin. Murah hati itu nggak perlu tunggu kaya dulu. Jangan tersinggung ya. Saya ini kalau diberi ilustrasi itu banyak gitu. Orang kentut itu nggak tunggu dia kenyang dulu. Jawab seperti atau tidak? Betul nggak? Nah, kalau orang kentut terus tunggu kenyang dulu, kasihan orang miskin yang jarang kenyang. Dia nggak bisa kentut tadi. Saudara, pernah nggak mikir yang seperti itu? Maka itu ayo kita jujur pada diri kita sendiri. Nah ayat 3, Paulus bersaksi begini. Ayat 3, ini yang saya katakan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Bahkan bagaimana? Melampaui kemampuan mereka. Saudara, kalau Roh Kudus tidak pernah memberi saya pewahyuan ayat ini, saya nggak mungkin bisa hidup seperti ini, dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita nggak akan jadi seperti ini. Sungguh, kalau saya model hamba-hamba Tuhan yang seperti saudara banyak kenal, nggak akan pelayanan ini jadi seperti ini. Tidak mungkin. Dan inilah kebenaran itu. Maka itu sebelum setiap saudara bisa memberi melampaui kemampuan, ini yang luar biasa. Saya ulangi, sebelum setiap saudara